बताया क्यों नहीं मुझे? दादी ने मना की थी। बताया क्यों नहीं? तू वर्दी पहन के आ गो न रे लल्ला। हाँ साहब। तू नाली Pada tahun 1997, lahir di Cambal yang dipenuhi oleh perampok, Manoj Kumar Sarma adalah putra seorang pegawai yang tinggal di desa kecil Bilgaon. Manoj menyiapkan lembaran contekan untuk ujian kelas 12. Begitu pula semua teman sekelasnya. Pada hari itu, ayahnya seorang yang jujur, diskors karena memukul petugas yang korup. Petugas yang membawa surat skors harus merasakan kemarahan sang nenek. Dia menceritakan semua yang terjadi di mana anaknya menuduh wali kota menjual bibit di pasar gelap. Sang nenek sangat bangga terhadap kejujuran anaknya. चला तू नाली Buntut dari kemarahan sang nenek, keluarganya harus menerima tuntutan dari polisi. Hal itu membuat ibu dari Manoj khawatir terhadap keadaan keluarganya. Hari ujian pun tiba. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pihak sekolah dan guru membiarkan semua murid menyontek agar lulus ujian. Namun, pada hari itu ada yang berbeda. Seorang petugas polisi yang baru dipindahkan, DSP Dusyan Singh, memerintahkan untuk berhenti menyontek di sekolah. Dia tidak peduli ketika kepala sekolah dengan menyuapnya dan memberitahu bahwa banyak dari anak-anak di sekolah adalah anak dari penjahat. Akibatnya, semua siswa termasuk Manoj gagal dalam ujian kelulusan. Tepat di hari gagalnya Manoj, sang ayah harus meninggalkan keluarga demi memperjuangkan keadilan atas keburukan pemimpin di daerah. Sementara ayahnya mengajukan banding atas skorsing di pengadilan tinggi, Manoj dan saudaranya Kamles memutuskan untuk menjalankan becak keliling untuk membantu pekerjaan rumah. Sampai suatu ketika, mereka diberhentikan oleh supir bis yang meminta penumpang mereka untuk pindah ke dalam bis yang nyata-nyatanya penuh sesak. Yang ternyata, bis itu adalah salah satu usaha dari Pak Wali Kota. Dengan amarahnya, Kamles memukul antek wali kota setempat setelah dia mencoba membuat penumpangnya pindah bepergian dengan bis. Dalam perjalanannya, tugas polisi menjebak dan menangkap Kamles beserta Manoj. Di dalam tahanan, ketika memukuli Kamles, si polisi menghina ayah Manoj yang membuat dia marah karena tidak terima sang ayah dihina. Dengan sombongnya, si polisi menantang Manoj untuk mengambil senjata di rumah dan berduel dengannya. Dengan berlari, Manoj menuju kediaman Dusyan dan menceritakan kejadian kepada si polisi jujur ini. Manoj menyelamatkan saudaranya dengan bantuan DSP Dusyan. हाँ साहब। Di tengah perjalanan, Dusyan memberi tumpangan kepada Manoj dan Kamles. Dia menyarankan Manoj untuk berhenti berbuat curang. Jika ingin menjadi petugas polisi seperti dia, jika orang jujur mempunyai kuasa, maka akan memberi perbedaan besar dalam proses keadilan. 1 tahun kemudian, Dusyan dipindahkan dan tradisi mencontek ketika ujian kembali dilakukan. Namun, hanya Manoj yang tidak mencontek atas saran Dusyan. Hasilnya, Manoj tidak lulus kelas 12 selama 3 tahun berturut-turut. Untuk menghidupi perekonomian keluarga, sang ibu menjual satu demi satu hewan ternak keluarga. Manoj lulus ujiannya tanpa menyontek dan mengejar gelar sarjana. Dia ingin menjadi wakil pengawas polisi, jabatan yang sama dengan Dusyan. Nenek dari pihak ayah memberinya seluruh tabungan pensiun sebagai pegangan saat dia berangkat untuk belajar di Gwalior. Tabungan pensiun yang selama ini sengaja dirahasiakan sang nenek dari ibu Manoj. Besar harapan seluruh keluarga kepada kesuksesan Manoj. Namun, sesampai di Gwalior, Manoj kehilangan semua harta bendanya dalam perjalanan. Seorang wanita yang duduk di sebelah Manoj mencurinya saat dia tertidur di dalam bis yang ditumpangi. उठो यार, वो जो भाभी जी तेरे साथ बैठी दूध लेके उतर गई ले। Dengan seluruh bekal yang dicuri, Manoj harus tidur di emperan toko di depan tempat ujian. Dengan beban harapan keluarga di pundaknya, dia merenungi nasib sialnya. Pada keesokan pagi, Manoj kembali mengetahui bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan ujian kelompok pertama di Komisi Pelayanan Publik di negara bagian dan Persatuan Madhya Pradesh selama 3 tahun ke depan. Hal ini menghancurkan mimpinya menjadi seorang wakil pengawas polisi. 2 hari dia tidak makan. Manoj sangat kelaparan. Dia berkeliaran di jalan kelaparan dan hampir pingsan. Dengan memberanikan diri, Manoj meminta makanan kepada pemilik restoran lokal di dekat stasiun kereta api dan si pemilik langsung memberinya makan. Di sana,
dia bertemu dengan Pritam Pandey yang juga datang belajar untuk ujian Komisi Pelayanan Publik. Manoj seorang yang menjunjung idealisme kejujuran. Untuk itu, dia tidak mau makan gratis dari si pemilik restoran. Setelah beradu pendapat, Pritam menghentikannya. Dia yang akan membayar makanan Manoj. Mendengar Komisi Pelayanan Publik daerah Gwalior ditutup, ayah Pritam meneleponnya dan menyuruhnya mempersiapkan ujian Komisi Pelayanan Publik Pusat di Delhi. Pritam memberitahu bahwa ada ujian di tingkat pusat yang Manoj belum tahu. Karena harapan keluarga, Manoj tidak akan pulang sebelum lulus ujian dan sukses apapun ujiannya dan dimanapun tempatnya. Manoj belajar tentang Komisi Pelayanan Publik Pusat dan melakukan perjalanan bersama Pritam ke Delhi untuk belajar dan menjadi petugas perwira kepolisian. Sesampainya di Delhi, mereka bertemu Gauri Baya, sesama calon peserta ujian dalam upaya terakhirnya untuk lulus. Ada 3 tahapan ujian, yaitu ujian awal, ujian utama, dan wawancara yang harus dilewati setiap peserta. Peserta ujian memiliki 4 kali kesempatan untuk mengulang kembali setiap tahun. Dari ratusan ribu yang mendaftar, yang dipilih hanya puluhan orang. Gauri memberi Manoj pekerjaan dan tempat tinggal untuk belajar di sebuah perpustakaan tua. धन्यवाद हुकुम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद. Diketahui, upaya Pritam mengikuti ujian adalah atas suruhan ayahnya yang menginginkan Pritam mengikuti jejak sang ayah. Gauri Baya tidak dapat menyelesaikan upaya terakhirnya. Dia tidak lulus kembali. कि गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए. Lalu, Gauri membuka toko teh bernama Restart. Dia juga memberikan bimbingan kepada calon peserta ujian lainnya. Jika dia tidak berhasil, setidaknya ada 1 dari muridnya yang berhasil. Dalam upaya pertamanya, Manoj gagal dalam ujian pendahuluan. Tapi, Gauri meyakininya agar mengulang kembali dan tidak patah semangat. Pada suatu hari, Manoj mengantar teh kepada peserta yang berhasil lulus di semua proses. Dia adalah Dip Mohan yang semula mengira Manoj adalah pelayan. Mengetahui Manoj juga peserta ujian, Mohan merasa tidak enak hati kepada Manoj dan dia berujar bahwa dia berutang budi kepada Manoj. Jika Manoj butuh bantuan, segera hubungi dia. Kenapa banyak orang mengikuti ujian penerimaan pegawai negeri di India, dan bahkan banyak diantaranya adalah masyarakat bawah? Gauri berkata, yang dibawa peserta ujian dari masyarakat bawah adalah harapan dan tekad menjadi seorang yang besar suatu hari nanti. Keinginan yang lahir dari jutaan masyarakat India, dan jika satu saja dari golongan bawah yang berhasil, maka itu adalah kemenangan bagi semua masyarakat bawah. Dengan bantuan Gauri, Manoj muncul kembali dan berhasil menyelesaikan ujian tahap awal pada tahun berikutnya. Untuk menghadapi ujian utama, Manoj membutuhkan pusat pelatihan. Saat berkunjung ke pusat pelatihan A2Z untuk mendaftar, Manoj mengetahui bahwa pusat pelatihan itu berbohong, bahwa Dip Mohan merupakan murid dari tempat itu, yang padahal Mohan belajar secara otodidak. Pada saat yang bersamaan, Manoj bertemu Srada Joshi, seorang calon peserta ujian Badan Pengawas Daerah, dan langsung jatuh cinta kepadanya. Ketika mengunjungi perpustakaan, Srada berasumsi Manoj adalah seorang insinyur penerbangan. Ketika melihat dirinya memegang buku teknik penerbangan yang padahal Manoj adalah lulusan sastra bahasa. Pada momen itu juga Srada mengetahui bahwa Manoj bekerja di perusahaan. Manoj dan Srada mengikuti pusat pelatihan yang sama. Sebagai calon perwira polisi, Manoj menulis esai tentang terorisme di India yang membuat guru pusat pelatihan memberinya hadiah. Hubungan Srada dan Manoj menjadi semakin dekat. Srada memberikan hadiah buku kepada Manoj. Dia juga menceritakan alasannya mengikuti ujian sipil sebagai deputi kolektor yang bergerak di bidang kesehatan. Hubungan Manoj dengan Srada memburuk ketika Srada mengetahui bahwa Manoj bukan seorang insinyur penerbangan seperti yang dia kira selama ini. Manoj merupakan lulusan sastra dan Srada marah atas hal itu. Cobaan kembali menghadang ketika Manoj dituduh mencuri oleh kepala perpustakaan yang menghina dia dan ayahnya. Di waktu yang sama, Manoj berhenti bekerja dari perpustakaan dan pusat pelatihan. Manoj belajar sendiri di sebuah penggilingan tepung yang kotor dan berisik. Pritam mengkhawatirkan keadaan Manoj. Dia mengajak Manoj untuk tinggal bersamanya, namun idealisme, kejujuran, dan tidak menyusahkan orang membuat Manoj menolak ajaran Pritam. Meski bekerja keras dan seolah yakin ketika mengisi jawaban, Manoj gagal menyelesaikan ujian utamanya pada tahun itu. Gagal karena kesalahannya dalam mengartikan kata dalam bahasa Inggris. Terrorism in India नहीं है, tourism in India है. TOURISM, tourism. Fail हो गया तू.
Karena kecewa, Manoj pergi ke rumah Serada di Musori untuk meminta maaf kepada Serada dan mengakui cintanya. Melalui panggilan telepon yang karena Serada tidak ada di tempat pada waktu Manoj datang, Serada menutup telepon dan menyarankan Manoj untuk kembali ke Delhi dan melanjutkan persiapan ujian tahun depan. Sebaliknya, Manoj mengunjungi rumahnya di desa dan bertemu dengan seluruh keluarga. Di sini dia mengetahui bahwa neneknya sudah meninggal. Sang ibu memberitahu bahwa tidak perlu mengkhawatirkan keluarga di kampung. Kamles sudah bekerja sebagai buruh tani di desa sebelah. Rajni sang adik bisa mengurus rumah dan sang ibu bekerja mengurus sapi-sapi milik tetangga. Mendengar hal itu, kini harapan dan tekanan menjadi lebih besar di pundak Manoj. तू वर्दी पहन के आ गो ना रे लल्ला. Manoj kembali ke Delhi bertekad untuk lulus ujian. Sampai suatu ketika, sang ayah mengunjunginya. Ayah sudah menyerah kepada perjuangan. Dia mengajak Manoj untuk pulang ke kampung menjalani kehidupan, menyerah kepada takdir, bahwa orang lemah seperti mereka tidak akan pernah menang di dalam kehidupan. Manoj tetap pada pendiriannya bahwa nantinya dia akan pulang dengan menggunakan seragam perwira polisi. Manoj bekerja dan belajar siang dan malam. Sampai suatu hari, Serada kembali ke pusat pelatihan. Manoj menghindari Serada karena tidak ada waktu untuk cinta baginya. Semua tentang tanggung jawab yang diembannya dari keluarga. Untuk itu, Manoj tidak menemui Serada sampai ujian selesai. All the best, Manoj. Thank you. वो दिन रात अपनी आटा चक्की में पिसता रहा. Pritam kembali gagal dalam ujian awal untuk ketiga kalinya, sedangkan Manoj berhasil lulus dalam ujian utama. Serada sendiri yang datang ke tempat Manoj untuk memberitahu kabar tersebut. Untuk ujian utama, Serada mengkhawatirkan keadaan Manoj yang harus bekerja selama 15 jam, akan tetapi Manoj tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Dia harus membantu menafkahi keluarga di desa. Manoj menceritakan semua kondisi keluarganya kepada Serada. Mengingat kondisinya, Serada berniat memberi pinjaman uang, namun Manoj menolak. नहीं समझोगी श्रद्धा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है. जिम्मेदारियां हैं मेरी. Pada pengumuman ujian utama yang jawabannya adalah esai, Manoj sangat gagal. Dia bahkan tidak selesai menjawab sebagian soal. Pritam merasa Serada adalah pengalih perhatian Manoj. Maka dari itu, dia menyarankan Serada untuk menjauhi Manoj sementara waktu. Karena baginya, tidak ada wanita yang mau dengan pecundang. Dirasa ada benarnya perkataan Pritam, Serada meninggalkan Manoj. Sebelum itu, dia menyatakan cintanya. Putar balik dunia untuk cintaku. Serada berkata memberi motivasi kepada Manoj. Mereka akan jarang atau bahkan tidak bertemu demi masing-masing fokus kepada impian. Pada malam itu juga, Manoj menuju rumah Dip Mohan dan memintanya untuk memberi petunjuk untuk menjawab pertanyaan pada ujian utama. Dip Mohan yang pernah berkata berhutang budi segera memberinya petunjuk. Dalam menjawab ujian utama yang pertanyaannya esai, semua tentang kecepatan waktu karena dalam beberapa detik saja peserta ujian harus menganalisis, menyusun strategi dan jawaban. Peserta ujian harus bisa mengatur waktu dalam menjawab, tidak boleh berlama-lama di satu soal. Lalu, Dip Mohan memberikan satu soal dengan tenggat waktu kepada Manoj. Soal yang sangat mudah, yaitu menceritakan siapa dirinya. Tanpa persiapan yang matang, Manoj gagal menjawab sesuai keinginan Dip Mohan. Frustasi, Gauri memindahkan Manoj ke rumahnya sendiri dan menyuruhnya berhenti bekerja serabutan. Manoj harus fokus sepenuhnya kepada ujian. Semula, Manoj menolak, namun Gauri memaksa agar Manoj merasa nyaman dengan idealismenya. Yang dilakukan Gauri adalah pinjaman. Bayar 2 kali lipat ketika Manoj berhasil dengan gaji pertamanya. Kini, urusan nafkah Manoj dan keluarga di kampung menjadi tanggung jawab Gauri selama Manoj fokus belajar menghadapi ujian utama. Jika salah satu dari kita berhasil, maka itu kemenangan bagi semua, ungkap Gauri kepada Manoj. Dia akan senang hati membantunya untuk menang. Kini, Manoj menempati kamar Gauri dan Serada memberinya jam pengukur waktu, agar Manoj bisa disiplin dalam belajar dan melatih kecepatan dalam menjawab pertanyaan ujian esai. Hari demi hari fokus Manoj adalah belajar dan belajar. Manoj juga mendapat kabar dari Serada melalui Gauri bahwa ujiannya lulus dan bulan depan akan menjalani wawancara. Pada bulan selanjutnya,
Srada menelepon bahwa kini dia berhasil menjadi pegawai negeri sebagai deputi kolektor. Atas berhasilnya Srada, itu menjadi motivasi tambahan bagi Manoj. Dia akhirnya menyelesaikan ujian utama. Sementara Srada menyelesaikan ujiannya juga untuk menjadi wakil kolektor. Kembali, Pritam gagal dalam ujian terakhirnya. Pada saat itu, dia yang kecewa marah kepada sahabatnya Manoj yang tidak memperdulikannya. Selama ini Manoj tidak memperdulikan dirinya sendiri dan Srada, tidak dengan dirinya yang sudah gagal total. Melalui telepon umum, Manoj memberitahu kepada keluarga di kampung bahwa dia lulus ujian utama. Di telepon itu juga Manoj mendapat kabar buruk. Srada memberitahu bahwa ada yang memfitnah mereka. Pritam yang gagal dalam ujiannya menyebar rumor ke keluarga Srada bahwa dia telah tidur dengan Manoj. Manoj menjadi sangat marah kepada Pritam yang sedang ditahan di kantor polisi karena berbuat ulah akibat mabuk. बताइए क्या किया इसने? हाँ तो ये पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा था। तो आईपीसी के किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करा आपने इसे? दिखाइए। हैं? एविडेंस दिखाइए। एक आई विटनेस के सामने ना तू घूसखोरी कर रहा है। आईपीएस बन गया ना, पहला लेटर जो साइन करूंगा ना वो तेरी सस्पेंशन का होगा। Dia berhasil mengeluarkannya dari tahanan dan menyuruh Pritam untuk menjauh dari dirinya. Srada meminta izin kepada keluarganya untuk menemani Manoj menghadapi ujian wawancara. Pada hari ujian wawancara, semua orang mempersiapkan Manoj agar tampil rapi. Sebelum berangkat ujian, Manoj menemui Pritam sahabatnya. Walau sudah mengecewakan, tetap saja ada jasa Pritam yang membuat Manoj sampai ke titik di mana dia selangkah lagi menjadi seorang perwira polisi. Menyadari bahwa Pritam sangat ingin menjadi reporter, namun ayahnya menekan untuk mengejar ujian pegawai negeri. Manoj menyarankan Pritam untuk melawan ayahnya. Sebelum sampai di gedung tempat ujian berlangsung, Srada menyerahkan secari kertas yang harap dibaca ketika Manoj sedang sendiri. Pada sesi ruang tunggu, di berkasnya diketahui Manoj 3 kali tidak lulus di kelas 12. Maka dari itu, seorang menganjurkan Manoj untuk berbohong. Ada keluarganya yang meninggal atau apa sebisanya Manoj. Selama babak wawancara, Manoj menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Dia gagal di kelas 12 karena tidak mencontek karena DSP Dusyan melarangnya. Pada waktu jeda wawancara, Manoj membaca surat yang ditulis dan diberikan kepadanya oleh Srada sebelum wawancara. सुना नहीं, जाइए आप। मनोज 2 मिनट वेट कीजिएगा बाहर। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। Dia meminta Manoj untuk menikahinya terlepas dari apapun hasil wawancara. Manoj kembali ke ruang wawancara di mana dia memberitahu alasannya tidak naik kelas sampai 3 kali di kelas 12, yaitu di saat murid yang lain menyontek, dia tidak melakukannya. Baginya, tidak lulus 3 kali dan akhirnya lulus lebih bahagia jika langsung lulus dengan hasil mencontek. Jika diberi kesempatan, Manoj akan menghilangkan praktek curang yang sudah mengakar dari tahun ke tahun tersebut. Jika wawancara ini tidak berhasil, maka tujuan selanjutnya adalah menjadi guru di sekolah agar para murid belajar dari awal, sehingga praktek kecurangan tidak terjadi. Manoj menjawab pertanyaan dari salah satu pewawancara. Waste of time. Such arrogance. Sebelum keluar ruangan, Manoj mendengar bahwa dia membuang waktu dalam sesi wawancara. 2 bulan kemudian, hasilnya diumumkan. Semula, Manoj menolak untuk melihat, namun Srada memaksa. Ratusan orang menunggu dibukanya pagar untuk melihat hasil ujian. Bahkan, Manoj tidak mau melihat papan pengumuman karena dia pesimis akan hasilnya. Srada yang melihat memberitahu bahwa Manoj memenuhi syarat untuk menjadi seorang perwira polisi. Air mata bahagia mengiringi keberhasilan Manoj. Kebahagiaan itu juga dikabarkan kepada keluarga di desa. उस चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो है। 1 tahun kemudian, Manoj yang sekarang menjadi petugas kepolisian bertemu dengan Dusyan Singh di kantor polisi Mandsaur untuk berterima kasih kepadanya karena dia telah menyemangati dan menanam kejujuran dalam diri Manoj. Manoj memberikan undangan pernikahan dengan Srada sebagai tamu khusus. Manoj menikahi Srada di desa Cambal dengan pesta yang meriah, dan Pritam mulai bekerja sebagai reporter berita. Terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai menit ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Bye.